April, oke ya, ini April Dari Tasik. dari Tasik. Jauza dari Korea. Korea. Aduh. 12 IPS 1 semuanya nih saya undang khusus ke Ozasan sini guys. karena mereka rada nganggur di rumah, jadi Enak aja. Sibuk kita Pak, mau debut. Sibuk, iya Pak. Iya. mau santai lah ngobrol-ngobrol sedikit tentang pembelajaran kita nanti, dan biar nanti belajar kalian itu lebih mudah aja gitu. Jadi tidak harus banyak tugas, tapi kalian tinggal melihat video pembelajaran ini jadi bisa kapan saja gitu. Jadi tapi tetap ya, di masa pandemi ini tetap harus belajar gitu. Jadi biar nggak sia-sia waktunya gitu. Dan kalau di semester 2 ini yang jadi pembahasan pokok di semester 2 adalah tentang kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas ya. Tapi yang nanti adalah saling berhubungan, cuma yang bagian part ini saya pengen ngobrol tentang kearifan lokal gitu. Ja, rada relax ya. Oke Pak. Oke, kearifan lokal ya. Udah sering dengar. Kalau kearifan lokal di sosiologi ya nanti pembahasan secara kata dulu. Kearifan lokal, kalau di bahasa Inggris kan Wisdom. local wisdom. Lokal itu kan artinya setempat ya, setempat di daerah itu. Wisdom itu kebijaksanaan. Local wisdom atau kearifan lokal. Arif itu kalau dalam bahasa kita di bahasa Indonesia, arif itu kan artinya Bijaksana. bijaksana. Lokal ya Masyarakat setempat. masyarakat setempat. Berarti kearifan lokal itu adalah Kebijaksanaan masyarakat setempat. kebijaksanaan masyarakat setempat. Oke, terima kasih. Jadi iya betul gitu. Cuma nanti gini, kearifan lokal itu adalah segala sesuatu yang dianggap apa? Arif, bijaksana, baik, dan masih diikuti dan masih Diterapkan. diikuti dan diterapkan oleh Masyarakat setempat. Ya, itu namanya kearifan lokal. Kalau secara kata arti istilahnya seperti itu. Jadi sesuatu yang dianggap Bijaksana. bijaksana, ya bijaksana itu berarti baik. Terus masih diikuti dan diterapkan sampai sekarang. Intinya itu aja sih gitu. Oke deh gini. Kamu hidup di dunia modern sekarang sebagai orang Sunda, hal-hal atau kearifan lokal yang masih kamu terapkan misalnya apa? Pakai bahasa Sunda. Pakai bahasa Sunda. Suka ngobrol pakai bahasa Sunda? Ya sama teman. Sama teman. Iya, bahasa Sunda. Bahasa Sunda yang biasa ya. Iya. Jauza, misalnya apa? Kayak sopan santunnya gitu loh Pak, kalau ngelewat ada orang gitu, banyak orang Sunda kan misalnya punten kayak gitu. Oke, kalau orang Sunda itu punten. Kalau di Ya, saya di Jawa itu Sewu. Nuwun sewu. Kalau di Korea apa? Iya. Nggak tahu kan? Chogyo itu. Ya itu, jadi itu kan sesuatu yang sangat sangat kedaerahan, tapi itu dianggap sesuatu yang baik dan masih diterapkan sampai sekarang. Kalau kita di kerumunan akan sangat tidak sopan kalau di kita ya di Sunda tidak bilang punten, apalagi kita misalnya melewati orang tua, guru, kita terabas saja itu sangat tidak sopan gitu. Ya. Nah, karena ini kearifan lokal, setempatnya itu berarti bisa beda-beda karena sesuatu yang dianggap baik di satu daerah Belum tentu baik di daerah lain. nah itu. Jadi misalnya kalau di gimana? Nih kalau terus tahu apa ya, kalau Oke. kalau di Korea tuh makan mie terus kita bersuara kayak itu tuh artinya menghargai orang yang Menghargai masak. orang yang makan. Tapi kalau di kita gak sopan kayak gitu. Oke, betul sekali. Dan itu kan nanti di setiap daerahnya bisa beda-beda ya. Oke ya, paham ya kearifan lokal ya? Paham ya? Dan kearifan lokal kenapa sering diasosiasikan dengan sesuatu yang sangat apa namanya? Sangat jadul, terdahulu gitu, karena memang kearifan lokal itu terbentuk sudah sangat lama dan mereka bisa bertahan ya menghadapi tantangan zaman. Dia masih ada sampai sekarang, masih survive sampai sekarang gitu. Pertanyaan nggak sampai sini? Kenapa kearifan lokal itu bisa tergilas zaman? Kenapa kearifan lokal Bisa tergilas zaman. bisa tergilas zaman? Oke, kalau ngobrolin kenapa,
kearifan lokal bisa tergilas zaman atau ada kelunturan ya sedikit-sedikit, nanti berarti kita akan ngobrol jauh ke tentang materi apa coba? Perubahan sosial. Faktornya banyak sekali, Pril. Salah satunya misalnya kenapa sih aku ya sekalian kasih contoh deh, misalnya kearifan lokal apa yang udah mulai tergerus? Karena ada pengaruh globalisasi mungkin. Pengaruh globalisasi yang seperti apa? Yang kayak dari budaya luar kan kalau kayak gitu lewat aja. Lewat aja. Oke, jadi sebenarnya ya salah satunya adalah perubahan tentang nilai atau pandangan, misalnya gitu. Pandangan orang yang menganggap bahwa hal itu juga istilahnya bukan sesuatu yang sangat prinsipil dalam hidup kok. Nggak penting-penting Nggak banget. penting-penting banget, yang penting jadi orang baik, nggak harus sopan apa misalnya. Ya kan? Perubahan-perubahan nilai sosial dalam masyarakat juga bisa menyebabkan perubahan sosial kan, dalam berbagai hal gitu. Kalau yang lebih sering misalnya tentang peralatan hidup. Peralatan hidup. Dalam kebudayaan misalnya ada unsur peralatan hidup. Misalnya kalau zaman dulu orang mengumpulkan massa itu pakai Toa. kentongan lah dulu, Kentongan. kentongan. Ya karena perkembangan zaman itu kan sudah sangat nggak efektif, misalnya dianggap nggak efektif lagi. Jadi ya sudah Sekarang pakai teknologi. gitu aja sebenarnya kalau nanti kembali ke perubahan sosial, tidak ada satupun masyarakat yang tidak berubah. Semua masyarakat pasti berubah. Walaupun nanti perubahannya ada yang berjalan dengan cepat, signifikan, atau yang lambat. Seolah-olah nggak ada perubahan. Kamu kalau lewat ke Kampung Naga, kayak dari dulu kok kayaknya gitu aja ya. Padahal kalau kamu secara detail lihat, akan ada perubahan walaupun kecil. Misal ya, walaupun bentuk rumahnya seperti itu, tapi misalnya dulu larangan-larangan nggak boleh ada TV, itu sekarang sudah mulai ada. Walaupun rumahnya masih itu gitu. Kalau listrik Pak? Kalau listrik ya udah otomatis TV Udah ada. ada. Oh iya. Ada lah kamu. Ada. Kalau sebenarnya kalau bicara Kampung Naga, udah pernah kesana belum? Belum. Udah. Kampung Naga itu kan sebenarnya daerah atas itu kan masyarakat yang seperti sekarang ya, biasa udah modern. Cuma yang di bawah itu yang masih dipertahankan gitu. Tetapi sebenarnya orang-orang yang di bawah itu ya udah interaksinya juga dengan orang modern. Jadi apa ya? Jadi mereka mempertahankan sesuatu yang masih kelihatan, misalnya kayak bangunan rumah atau nilai-nilainya. Cuma sebenarnya mereka sendiri juga Jiwanya sudah udah banyak modern gitu. yang modern gitu. Cuma memang ada tantangan-pantangan yang nggak boleh. Tapi memang sekarang kan sudah mulai ada itu tadi, misalnya nggak boleh ada listrik, sekarang ada. Tapi alasan dibalik mereka mempertahankan kebudayaan itu tuh apa? Oke. Kamu kalau tahu tentang suku Baduy, Baduy ya? Mereka sekarang kan ada Baduy dalam sama Baduy luar. Baduy luar itu merasa oke deh, waktunya memang harus berubah. Yang Baduy dalam tetap harus mempertahankan. Kenapa dia merasa harus mempertahankan? Karena mereka merasa bahwa dengan cara hidup mereka yang seperti itu, mereka juga sudah bisa mempertahankan, mereka juga sudah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Gitu. Dengan itu aja udah hidup. Walaupun nanti kalau kamu lihat dengan cara pandang kita kan akan susah beda. Kok hidup gitu-gitu banget. Tapi kan istilahnya yang menjalani hidup mereka. Gitu loh ya. Misalnya kamu nih, kalau misalnya mau mandi ya, salah satu perlengkapan yang paling utama kan sabun, sampo. Kalau mereka nggak mau pakai. Karena apa coba? Karena mereka sangat menghargai alam, nggak mau merusak alam dengan sampo. Kalau bagi kita ribet banget sih hidup mereka, kayak gitu aja kok. Tapi justru dengan cara hidup seperti itu, mereka merasa kebutuhan untuk menghargai alam terjaga, hidup mereka juga terjaga. Gitu. Jadi gantinya apa Pak itu? Air doang. Bukan, kayak ada apa ya?
teman saya yang pernah ke sana itu jadi kayak ada dari tanaman-tanaman yang dipakai untuk shampoo gitu loh. Diracik gitu Pak. Jadi tapi alami sekali. Termasuk Ya, tetap. nanti kalau kalian berkesempatan untuk main ke sana ya, memang ada di waktu-waktu tertentu yang membolehkan untuk ke sana. Kalian nanti ada larangan-larangannya, salah satunya itu. Gak boleh pakai sabun, Nggak boleh pakai sabun, nggak boleh pakai sampo. Iya, karena dianggap merusak alam. merusak alam gitu. Udah paham ya secara bahasa. Nah, kalau dari berbagai tokoh yang menjelaskan tentang pengertian dari kearifan lokal, kesimpulannya sebenarnya ya yang bisa kalian lihat di papan itu. Coba. Pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan masyarakat lokal dalam menjawab berbagai tantangan pemenuhan kebutuhan komunitas tersebut. Oke, jadi intinya sama-sama ya. Jadi intinya kan tadi ya, intinya adalah mereka itu memiliki perilaku yang ya, mewujudkan perilaku, hal-hal yang dianggap baik itu diwujudkan dalam bentuk perilaku untuk menjawab tantangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Dan itu tadi tidak bisa kita melihat pakai kacamata kita sendiri sebagai orang modern. Kok hidup mereka gitu banget? Ini pertanyaannya, kenapa setiap daerah itu memiliki pandangan hidup yang berbeda-beda? Ya jelas lah. Itu tuh jadi dari nenek moyangnya dulu yang nyiptain sendiri apa gimana? Nilai, kalau bicara itu nanti pembahasannya panjang lagi. Ngobrolin nilai sosial balik lagi ke kelas 10 akan sangat asik, cuma waktunya kayaknya nggak akan cukup juga gitu. Tapi intinya inilah gitu ya. Kenapa kenapa setiap masyarakat punya nilai-nilai yang berbeda? Karena nilai-nilai sosial nanti kan akan dipengaruhi oleh hal-hal di sekitar itu yang di setiap daerah juga akan beda-beda. Jadi lingkungan alamnya juga mempengaruhi. Lingkungan alam, kepercayaan, ya kan? Orang-orang dengan norma kepercayaan tertentu cara pikirnya kan beda. Itu loh. Bukan di setiap, nggak harus setiap, cuma banyak masyarakat yang punya kepercayaan yang beda. Pada akhirnya nanti pandangan hidupnya, nilai masyarakatnya juga beda. Gitu. Gitu ya. Paham ya? Paham. Simple kan? Simple. Karena dibikin simple. Mau nanya Pak. Oke. Kan sekarang tuh udah eranya globalisasi ya Pak. Banyak juga budaya yang masuk ke Indonesia kan, kayak K-pop gitu. Nah terus gimana sih Pak caranya biar kita bisa mempertahankan kearifan lokal tanpa menolak budaya yang masuk ke Indonesia gitu? Iya. Yes, pertanyaan bagus sebenarnya. Anak-anak muda kayak kalian itu kebutuhannya kan pengen modern, tapi juga merasa memiliki kebudayaan kita biar nggak hilang juga gimana kan gitu ya. Nasionalismenya juga masih tinggi. Oke, nasionalis. Ini generasi kampus. Ya udah, ini kayaknya nanti nggak akan bahas yang lainnya dulu deh. Bahasnya ini dulu, ada pertanyaan. Kayaknya dulu pernah ya ada pertanyaan seperti itu. Gimana sih caranya, strateginya biar kebudayaan kita juga nggak hilang. Saya dulu pernah, sebenarnya secara manusiawi ya, kalau saya pakai logika yang nanti nggak nyambung juga. Misalnya gini, orang kita yang di Tasikmalaya seneng misalnya wisata ke Yogyakarta, lihat pantai di Jogja, padahal di kita juga ada. Orang Jogja karena yang tinggal di pantai, yo setiap harinya lihat itu, pengen kemana juga kan gitu. Nah di kita juga sama. Orang-orang Belanda yang belajar tentang gamelan itu banyak sekali, karena di sana ya nggak ada. Karena sekarang misalnya hampir di seluruh dunia pakainya yang alat-alat modern, yang gitar, yang itu yang kayak homogen, yang gitu-gitu aja gitu loh. Makanya perlu keunikan. Nah di Indonesia, kamu yang hidup di Indonesia yang sudah sering lihat gamelan, lihat angklung, atau misalnya kamu kalau ada kegiatan perpisahan pasti ada tarian adat, itu kan menjadi sesuatu yang biasa. Maka sebenarnya wajar kalau kalian lihat hal lain jadi kelihatan unik. Tapi caranya kalau menurut saya pribadi nanti, karena ini sangat subjektif sekali ya, caranya menurut saya adalah kita tetap merasa bahwa nilai-nilai kita itu ya tetap baik. Nah, itu ya, kita tuh kekayaan kita. Kekayaan loh. Kamu kalau lihat di dunia itu
ya mohon maaf ya, maksudnya kalau bandingin dengan negara-negara lain, kekayaan budaya kita itu luar biasa sekali. Kamu bahasa Sunda ada 3 tingkat level, itu filosofinya kan nggak sembarangan. Kita punya aksara Sunda, itu nggak semua masyarakat punya aksara sendiri, ya. Bayangkan kalau kita berpikir kan, terus bayangkan misalnya kita berpikir aksara Sunda udah nggak modern deh, ya udah tinggalin aja, ya justru malah mengkerdilkan budaya kita gitu loh. Justru kita harus mempelajari filosofinya dulu deh, bahwa ternyata kebudayaan yang kita punya itu nilainya tinggi, filosofinya tinggi gitu kan. Nggak setiap masyarakat punya aksara, dan kita udah punya tapi nggak dipakai, kan sayang banget gitu ya. Jadi kamu tetap boleh seneng K-pop. Tapi kan kayak misalnya aksara Sunda gitu lah, sekarang zaman sekarang kan udah jarang banget dipakai kan. Jadi kalau misalnya dipelajari juga, kita tuh harus tahu kalau dipelajari tujuannya buat apa. Oke. Manfaatnya apa? Buat apa? Makanya kayak agak apa ya, orang Jepang, orang Cina, orang India itu luar biasa sekali. Kamu kalau lihat orang India di zaman modern, dia masih sering, yang laki-lakinya sering pakai, kalau di kita kayak apa itu? Turban. Kayak turban ya, laki-laki loh padahal. Itu padahal kalau bagi orang sekarang itu kayak Kuno Aneh banget. Tapi mereka masih pelajari itu. Makanya perlu juga gini, kebudayaan itu nggak akan berhenti sampai ini endingnya udah kayak gini, enggak. Sebenarnya kita itu, budaya itu kan tercipta secara terus-menerus hasil interaksi juga, Pril. Ya kan? Makanya sebenarnya kita juga nggak bisa menutup diri terhadap zaman, nggak bisa. Artinya kamu mau menolak, artinya maksudnya mau mempelajari bahasa Sunda saja, tidak perlu bahasa Inggris juga, nggak harus bisa. gitu juga. Karena pada akhirnya kita hidup di zaman global, perlu itu juga gitu loh ya. Tapi nanti akan jadi keunikan-keunikan, dan menurut saya hal-hal yang unik itu akan jadi apa ya, daya tarik tersendiri. Kamu lihat deh, Pril, mahasiswa-mahasiswa yang dari jurusan-jurusan musik tradisional sering banget dia jalan-jalan ke luar negeri gara-gara musik tradisional wungkul, ya kan. Peluang sesuatu yang unik itu ya sangat berharga. Sekarang orang ke Korea main ke sana ngapain coba? Liburan, foto-foto. Liburan, foto-foto pakai baju hanbok. apa? Hanbok. Hanbok. Iya kan, itu yang jadi daya tarik kan. Padahal kalau dalam keseharian kan nggak dipakai juga kan. Iya Kayak gitu. Paham ya? Gak usah menutup diri terhadap zaman, tapi ya tahu juga budaya kita itu juga bagus. Gak usah menutup diri, tapi juga gak meninggalkan Kebudayaan Iya kita. gitu. Jadi ikuti zamanmu, jangan tinggalkan budayamu. Asik, quotes guys. Caption itu. Terima kasih. Udah, oh my gosh, senang sekali mampir ke podcast ini. Ini podcastan ini cuma ya Nanti ada school podcast, Pak. nggak ada lah ini mah. Kalau ada seru deh Iya, pakainya. Pak. Itu kan nanti masuk ke bahasa aja. Ke apa ya, bahasa ya biasanya. Ya udah itu nanti. Sepertinya cukup karena waktunya udah sangat panjang, bahas pengertian saja sudah sangat panjang. Dan yang nonton juga kayaknya akan sangat Makanya diedit, males. Pak. Nggak akan, Diedit, Pak, Pak. karena ada kita Diedit, berdua, jadi pakai nggak efek-efek ya. Kita tuh memberi motivasi untuk belajar, guys. Hai. Oke, saya kira cukup ya, cukup lah. Cukup. Iya. Bosen juga kan lihat. Jangan lupa kalian. videonya diedit, harus menarik banget. Ket. Nggak usah diedit gimana. Pokoknya harus trending 1 di YouTube karena Papa ngundang saya. Ini tujuannya bukan trending, tujuannya bukan like dan subscribe. Itu tidak utama sama sekali. Ini agak nyindir para YouTubers itu ya. Bukan. Ya enggak lah. Yang penting anak-anak dapat belajar sosiologi dengan Asik, asik, kapan saja, di mana saja. fleksibel. Fleksibel gitu aja. Yang penting tetap semangat belajar. Thank you guys. Makasih guys. Aduh. Sepertinya semoga pandemi segera berakhir ya. Amin. Biar nanti Amin. ada kelulusan. Tapi udah merasakan kenyamanan di era pandemi ini. Waduh. Ya tapi tetap harus berakhir pandeminya ya. Thank you. Thank you, Pak. Semoga bermanfaat. Amin. Sehat semua untuk kalian semua. Amin. Sehat-sehat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun ngobrol.
It isn't easy, two hearts slowly breaking, living the highs and